Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang adjusting the account. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu the time period assumption, the accrual basis of accounting, the reason for adjusting entries, identify the major types of adjusting entries. Yang pertama yaitu asumsi periode waktu, di mana akuntansi dalam kehidupan ekonomi bisnis dibagi menjadi 3 waktu, umumnya yaitu sebulan atau seperempat atau dalam 1 tahun, atau juga bisa dikenal sebagai asumsi periodisitas. Selanjutnya, fiskal dan calendar years. Yang pertama, periode waktu bulanan dan triwulan disebut dengan interim period. Yang kedua, kebanyakan perusahaan besar harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan dan tahunan. Yang ketiga, ada yang disebut tahun anggaran, yaitu periode waktu akuntansi yang panjangnya 1 tahun. Yang keempat, ada juga yang disebut dengan tahun kalender, yaitu yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, accrual basis accounting. Yang pertama, transaksi dicatat pada periode terjadinya peristiwa. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan ketika mereka memberikan jasa atau bukan ketika mereka menerima uang tunai. Yang ketiga, yaitu beban diakui saat terjadinya, bukan pada saat pembayaran. Ada pula yang disebut dengan cash basis accounting. Yang pertama yaitu pendapatan yang dicatat pada saat kas diterima. Yang kedua yaitu beban yang dicatat pada saat pembayaran tunai. Dan yang ketiga yaitu akuntansi berbasis kas tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional. Selanjutnya ada juga recognizing revenue dan expense atau pendapatan dan beban yang diakui. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan, yaitu mengakui pendapatan pada periode akuntansi saat kewajiban pelaksaan dipenuhi. Untuk tabel yang ada di samping kanan itu adalah pengakuan pendapatan kewajiban kinerja yang terpenuhi, yang dimana layanan permintaan pelanggan akan diterima kas pendapatan diakui pada saat kewajiban atau jasa atau layanan itu dilaksanakan. Untuk prinsip pengakuan beban yaitu mencocokkan pengeluaran dengan pendapatan pada periode ketika perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Biarkan pengeluaran mengikuti pendapatan. Untuk tabel yang di samping kanan itu merupakan alur dari pengakuan biaya, pendapatan yang cocok, iklan, periklanan, dan juga beban-beban yang lain. Adapun hubungan IFRS dalam pengakuan beban dan pendapatan, yaitu mereka saling berhubungan antara asumsi periode waktu, prinsip pengakuan biaya, prinsip pengakuan pendapatan, dan pengakuan pendapatan dan beban. Semuanya saling berkaitan. Adapun tujuan dari adanya jurnal penyesuaian yaitu satu, memastikan prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Yang kedua, diperlukan karena neraca saldo mungkin tidak memuat data terkini dan lengkap. Yang ketiga, diperlukan setiap kali perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Yang keempat, akan mencakup satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Adapun jenis dari jurnal penyesuaian yaitu ada 2. Yang pertama dari deferrals, itu adalah beban yang dibayar di muka dan juga pendapatan yang dibayar di muka. Yang kedua yaitu dari sisi accruals, di mana yang pertama itu adalah pendapatan atau jasa atau layanan yang masih harus dibayarkan dan dilakukan. Yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar. Berikut adalah contoh dari laporan trial balance yang dimana setiap akunnya sudah menyesuaikan dengan laporan terkini. Berikut merupakan tabel summary of basic relationship antara prepaid expense, unearned revenues, accrued revenues, dan juga accrued expense. Di sini saya akan membuat jurnal penyesuaian dari data yang terdapat di samping kanan saya. Ini tanggal, ini nama akun.
pertama itu tanggal 1 Mei. 900 of supplies have been used during the month. Berarti ini suppliesnya sudah terpakai, maka akun yang muncul yaitu supply expense dan juga supply di akun kredit. Untuk nominalnya itu 900. Yang kedua itu di tanggal 2 Mei. Utilities expense incurred but not paid on Mei 31, 2019 sebesar 250. Maka akun yang muncul yaitu utilities expense atau beban utility dan juga account payable. Atau utang. Sebesar 250.000. Yang ketiga itu tanggal 3 Mei. The insurance policy is for 2 years. Berarti di slide sebelumnya ini dijelaskan prepaid insurance sebesar 3.600. Maka 3.600 berarti dibagi 24 bulan. Maka di sini muncul prepaid insurance expense dan prepaid insurance sebesar berarti 3.600 dibagi 24, maka hasilnya 1.550. Selanjutnya ada di tanggal 4 Mei. 400 of the balance in an unearned service revenue account remain unnamed at the end of the month. Ini service yang belum selesai atau belum dilakukan, maka muncul akun unearned service revenue dan juga service revenue di akun kredit. Untuk jumlahnya yaitu sebelumnya di tabel yang ini ada service revenue sebesar unearned service revenue sebesar 2.000, maka ini dikurangi dari 2.000 dikurangi 400, maka hasilnya 1.600. Untuk selanjutnya di tanggal 5 Mei itu 31 Mei is Wednesday and employees are paid on Friday. Cross consulting has 2 employees who has no employee is for 5 days work. Berarti ini munculnya salary and wages expense dan juga account salaries and wages payable. Maka di sini jumlahnya sebesar ini 920 dalam 1 week, maka dikali
dikali 5, dimana ini untuk 5 days sebesar 920, maka dikali 5, dibagi 5, 920 dibagi 5 hari, dan ini ada di hari Rabu, berarti jika dari hari Senin maka 3 hari, dan dibayar di hari Jumat itu 2 hari dari Rabu, maka ini dikali 3 hari dikali 2 hari, maka hasilnya sebesar 1104. Untuk di tanggal 6 Mei itu the office furniture has a 5 years life with no salvage value. It's being negotiated. Ini akumulasi penyusutan, berarti depreciation experience, dan juga akumulasi equipment. Sebesar 190 yang tanggal 7 Mei. Selanjutnya invoice representing 1,700 of service performance during the month have been recorded as medical applicator. Berarti ini muncul account receivable dan juga account service revenue sebesar 1.700. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.